Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswi kelas 5 SD 4 Tegi Neneng? Semua kalian tetap sehat ya, dan semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baiklah, hari ini ya kita belajar tematik ya, pada tema 1, subtema 1, pembelajaran keempat. Baiklah, di sini ya bisa kalian buka di buku kalian nanti, yaitu di buku tema 1 ya, di halaman 31. Di halaman 31. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang ya denah. Kemudian kita juga nanti akan mempelajari peta ya. Jadi banyak sekali sekarang ini kita temui ya denah ya. Mungkin yang kalian sering lihat denah itu ya pada undangan-undangan pernikahan ya. Di situ ada denah tempat di mana lokasi pernikahan itu diadakan. Nah, ya. Jadi dengan menggunakan denah itu kita akan mengetahui letak suatu lokasi ya dengan lebih mudah ya. Karena di situ kita tergambar dengan jelas di mana letak posisinya. Selain lokasi seperti itu, kita juga bisa membuat denah lokasi yang sederhana seperti pada dalam berikut 1 ini ya. Itu denah kandang kelinci ya. Di sini denah kandang kelinci ini ada tempat makannya, ada tempat indukannya, ada tempat pejantannya ya, dan lain sebagainya gitu. Dan lebih kompleks lagi atau lebih lengkap lagi ya, yaitu pada peta ya. Yang sering kita lihat mungkin peta daerah kita ya, atau mungkin peta negara kita Indonesia. Nah, pada pelajaran ini kita akan mempelajari ya lebih lanjut peta negara Indonesia. Nah, ini dapat kalian manfaatkan aplikasi yaitu Google Maps ya. Bagaimana kalian membuka Google Maps ini? Yang pertama, kalian ketik ya maps titik google titik co titik id, seperti ini ya, maps titik google titik co titik id. Dan kalian buka, nanti akan membuka peta ya negara kita, yaitu Indonesia. Baiklah, di sini Bapak akan coba ya menjelaskan tentang peta ini ya. Nah, kita perkecil dulu ya, tampilan diperkecil. Nah, di sini kalian akan melihat tampilan peta negara kita ya. Nah, negara kita Indonesia. Nah, di sini ya terlihat pulau-pulau yang ada di negara kita. Kalian sudah tahu belum nama-nama pulau ya? Nah, ini kita tinggal di pulau ini ya. Kita tinggal di Pulau Sumatera. Kemudian di sini ada Pulau Jawa ya. Ada Pulau Jawa, kemudian ini adalah Pulau Kalimantan. Kemudian ini Pulau Sulawesi. Ini Pulau Maluku, Kepulauan Maluku ya. Ini Nusa Tenggara Timur, ini Bali. Kemudian ini Papua ya. Baiklah, dengan melihat peta seperti ini ya, kita akan mengetahui ya letak negara kita secara geografis ya, ataupun nanti secara astronomis. Nah, letak satu wilayah berdasarkan geografis yaitu letak wilayah dibandingkan dengan letak-letak daerah lain yang ada di sekitarnya. Dan letak geografis ini adalah letak yang benar-benar adanya di permukaan bumi.
ya. Contohnya ini ya. Contohnya kalian melihat Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa ini kita melihat letak geografisnya ya, maka sebelah utaranya ini berbatasan dengan laut ya. Laut apa ini? Sebelah utara Pulau Jawa, yaitu Laut Jawa gitu ya. Kemudian sebelah baratnya Pulau Jawa ini berbatasan dengan pulau apa? Pulau Sumatera. Nah, jadi benar-benar letak geografis ini benar-benar letaknya yang ada di permukaan bumi ya. Jadi sebelah kanan, maksudnya sebelah utara, sebelah selatan, sebelah barat, sebelah timurnya itu berbatasan dengan apa, gitu ya. Itu bisa perairan atau daratan. Nah, coba sekarang kita lihat ya di Pulau Sumatera. Nah, di Pulau Sumatera ini, nah, ada sebuah provinsi yang kita tinggali ya. Di sini Provinsi Lampung. Nah, jika kita perbesar di sini sangat lengkap ya keterangannya, dari nama-nama kota, nama daerah, ada semua di sini. Di sini ada Bandar Lampung sebagai ibu kota Lampung, ada kota metro, ada Gunung Sugi ya, dan lain sebagainya. Di peta ini kita juga bisa mengetahui ya tempat-tempat atau lokasi wisata, seperti di sini ada Taman Nasional Waikambas yang ada di Lampung, tepatnya di Lampung Timur. Kemudian ada juga Taman Nasional Bukit Barisan ya. Kemudian di sini ada sebuah teluk namanya Teluk Semangka ya, ada di Kota Agung Tanggamus ya. Ya, sekali manfaat peta ini ya. Kita dapat melihat posisi kita dapat melihat tempat-tempat yang ingin kita kunjungi ya. Baiklah, untuk menunjang pembelajaran hari ini kalian bisa membuka di alamat website ya. Kalian ketik saja seperti ini, id.wikipedia.org/wiki_geografi_Indonesia. Nanti link ini akan Bapak bagikan di WA ya. Baiklah, negara kita Indonesia ini memiliki sekitar 17.504 pulau. Ini luar biasa ya, sangat banyak sekali. Sekitar 6.000 diantaranya tidak berpenghuni, tetap menyebar sekitar Khatulistiwa, memberikan cuaca tropis. Pulau terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa ya. Jadi negara kita ini yang paling padat penduduknya adalah berada di Pulau Jawa, di mana lebih dari setengahnya atau 65% populasi Indonesia. Jadi 65% populasi manusia di Indonesia ini ada di Pulau Jawa. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ya, Irian Jaya, dan rangkaian pulau-pulau ini disebut pula sebagai Kepulauan Nusantara atau Kepulauan Indonesia ya. Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung berapi dan 130 diantaranya termasuk gunung berapi aktif. Nah, ini luar biasa ya. Ada 130 gunung berapi aktif. Artinya apa? Gunung berapi itu masih berpotensi untuk ya mengeluarkan laharnya ya. Nah, ini harus kita waspada ya. Kemudian sebagian dari gunung berapi terletak di dasar laut dan tidak terlihat dari permukaan laut. Nah, Indonesia merupakan tempat pertemuan dua rangkaian gunung berapi aktif, Ring of Fire. Terdapat puluhan patahan aktif di wilayah Indonesia. Nah, ini ya. Jadi negara kita ini banyak sekali gunung aktifnya, gunung berapi aktifnya ya. Ya, walaupun di situ berbahaya tapi juga sangat bermanfaat untuk kita ya. Karena apa?
para muntahan dari gunung api yang aktif itu akan menelan muntahan yang sangat subur untuk pertanian ya. Maka negara kita ini dikenal dengan negara yang unggul dalam hal pertanian ya, karena berasal dari muntahan-muntahan gunung api yang aktif pada masa lalu. Kemudian di sini juga ya ada keadaan alam. Nah, keadaan alam. Sebagian ahli membagi Indonesia menjadi 3 wilayah. Ya, ada yang membagi pulau sudah besar, kepulauan sudah kecil, dan Kepulauan Maluku. Gitu ya. Seperti ini. Nah, di web ini akan dipelajari ya, banyak sekali di situ keterangannya tentang beberapa pulau besar yang ada di Indonesia, seperti Pulau Sumatera, kemudian Kalimantan atau Borneo. Jadi Kalimantan ini disebut juga Borneo ya. Kemudian Pulau Jawa. Nah, nanti kalian baca ini lebih baik ya. Dengan mengunjungi website ini. Selanjutnya itu Bapak akan memberikan tugas kalian itu pada halaman 32 ya. Di sini amatilah peta pada pembelajaran sebelumnya, tuliskan kondisi geografis wilayah Indonesia, khususnya kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Nah, ini Jawa ini ya, ini adalah Pulau Jawa. Nah, kalian lihat di sini Pulau Jawa luasnya berapa, batasnya apa ya. Bisa kalian cari tadi di mana, di website ini tadi ya. Kemudian dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua ya, Pulau Papua. Kalian bisa melihatnya di website tadi ya. Baiklah, tolong kerjakan di buku latihan ya. Kalian kumpulkan hari ini, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.